lepas lagi. Ini cepetan. Udah ditunggu mau ibadah. Ini udah dari masa ikat kepala tuh nggak bisa-bisa. Dari tadi lepas terus. Sini. Bantuin ya. Ini kata langkah aja ya. Nah, dulu kenapa hari ini harus ribet banget sih? Kenapa sih kita harus pakai seperti ini Kak Andri hari ini? Ya, ini tuh hari yang spesial ibadah kita kali ini. Karena kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Oh gitu ya. Kenapa kita harus pakai baju-baju yang beraneka ragam seperti ini? Karena Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua bangsa di dunia ini, Kak Ani. Oh, Ini dari suku mana ini ya? Ini apa? Adik-adik kalau ada yang tahu kain apa ini? Iya, ulos. Ulos itu dari Batak. Kalau Kak Andri dari mana ini ya? Ini dari luar negeri loh. Pasti udah pada tahu. Iya, dari negara Cina ya. Iya. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk semua anak di muka bumi, baik yang ada dari Cina, dari Indonesia, dari mana-mana, dari Prancis, Meksiko, mana aja ya. Makanya kita hari ini kita pakai kostum yang beraneka ragam seperti ini Oh kan. iya begitu ya Kak Andri. Ya, karena itu ibadah anak pada hari ini juga nanti akan diwarnai oleh banyak sekali bahasa ataupun mungkin pakaian dari berbagai macam suku di Indonesia ataupun bahkan dari negara lain. Keren ya. Oke, Andri ya. Nah, nanti kita juga akan memuji Tuhan dari berbagai bahasa juga. Iya, bahasa. Jadi sudah siap ya semuanya. Siap. Ya, kita nanti akan memuji bersama-sama dengan ada Kak Tata, Kak Iren, Kak Dea, Kak Desi, lalu ada Kak siapa lagi ya? Kak Vera. Oh iya. Andrian juga ada. Betul. Banyak sekali ya nanti kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kakak-kakak kita semua. Hai, jumpa lagi dengan kami di sini dengan Kak Andri dan Kak Dea. Iya, hari ini kita mau semangat memuji Tuhan bersama-sama. Ayo bangkit berdiri, siap ya? I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyikan satu lagu, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami pada hari ini, Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, Kak Iren mau nanya nih, kira-kira Tuhan Yesus itu cinta sama siapa saja sih? Sama Kak Iren, sama Kak Vera, dan juga adik-adik semua. semuanya. Yuk kita nyanyi. Jesus loved the little children, all the children of the world. Black and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Halo adik-adik. Nah, adik-adik kalau misalnya nih Tuhan Yesus ada di sekitar kita atau Tuhan Yesus selalu bersama kita, adik-adik seneng nggak? Seneng dong Kak. Iya, pasti seneng ya karena Tuhan Yesus berada di dekat kita semua. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu Yesus di dalam rumahku. Dalam 4 bahasa loh, apa aja tuh? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa India. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐呀。Yesus mereka menhai, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya Yesus mereka menhai, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu dulu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Nah, adik-adik yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Gimana sikap doanya? Mata ditutup, tangan dilipat, mari kita berdoa. Kak Dea pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kami boleh menyanyikan puji-pujian bagi Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati supaya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Dea mau bercerita, kakak mau tanya dulu nih. Kalau ini kira-kira raut muka apa ya? Betul, itu muka sedih. Kalau ini, betul, itu muka takut. Nah, raut-raut muka ini yang ditunjukkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa ya kira-kira? Yuk kita saksikan ceritanya. Nah, ini adalah raut-raut muka yang ditunjukkan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Mukanya semuanya sedih dan ketakutan. Mereka semua bingung, mereka harus gimana nih? Ini karena Tuhan Yesus dulu pernah bercerita bahwa Tuhan akan menolong kita dengan cara memberikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi mereka bingung, sampai sekarang Roh Kudusnya kok belum datang juga ya? Tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, terdengarlah suara angin sangat kencang. Tiba-tiba di atas mereka tampaklah lidah-lidah api yang berbentuk seperti api. Lalu mereka bertanya-tanya, kenapa ya bisa ada lidah-lidah api di atas kepala mereka? Mereka bingung. Ternyata itu adalah kiriman dari Tuhan berupa Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong kita, untuk bisa berani untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka jadi berani menjadi orang yang sangat percaya bahwa mereka sanggup untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Lalu setelah itu mereka berdiri dan lalu keluar dari tempat itu dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah adik-adik, ternyata bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus zaman dulu aja yang diberikan Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga diberikan suatu penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, untuk kita bisa berani dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama kita. Makanya adik-adik jangan pernah jadi orang penakut. Kita harus berani dan harus bisa mengabarkan Injil, berbuat baik kepada sesama kita. Walaupun kadang orang tersebut tidak kenal sama Tuhan Yesus, tapi kita sebagai anak-anak terang harus bisa berani untuk bisa memberitakan dan berbuat baik kepada sesama. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kalian jadi percaya nggak bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Pasti percaya ya. Nah mulai sekarang kita harus jadi anak-anak yang pemberani untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Nah setelah ini kita berdoa dulu ya. Gimana cara berdoanya? Mata ditutup, tangan dilipat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan ajari kami untuk bisa menjadi anak-anak yang pemberani dan percaya bahwa kami punya Roh Kudus di dalam diri kami untuk bisa kami memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Dea kan? Nah, firman Tuhan bilang, Roh Kudus sudah diberikan untuk kalian semua. Sudah ada di dalam diri kalian semua. Ya, buktinya apa?
Apakah ini buktinya? Buktinya kita tadi bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Iya, betul. Apalagi ya? Kita juga mendengarkan firman dengan baik kan tadi? Iya. Terus mengasihi saudara, orang tua. Tentu kalian sayang kan sama mereka? Ya. Kalau begitu, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik ya Kak Andrea. Iya. Betul. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan hal-hal yang baik ya. Dan memberikan persembahan itu juga merupakan salah satu hal baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Iya Kak Andrea. Nah, untuk itu kalian bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan setelah akhir tayangan video hari ini. Ya, minta tolong kepada siapa Ani? Bisa minta tolong mama atau papa ya untuk memberikan persembahan. Jadi walaupun adik-adik ada di rumah, beribadah di rumah saja, tetapi adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Betul. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membacakan ayat super. Ayat super kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yuk kita ikutin bersama kakak. Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 8 verse 4a. All of them were filled with the Holy Spirit. Kiranya adik-adik juga bisa seperti para murid yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menghafalkan ayat super kita hari ini. Dan saat ini, yuk kita bersama-sama akan membuat aktivitas kita. Apa sih aktivitasnya? Aktivitasnya sangat mudah kok. Bahan-bahannya juga sangat sederhana sekali yang bisa didapatkan di rumah kita masing-masing. Ya. Yang pertama, adik-adik bisa menyiapkan ini karton putih ya, atau kertas manila, atau mungkin kertas sejenisnya, boleh kardus bekas yang agak tebal gitu, ukurannya kurang lebih 10 kali 15 cm. Kemudian jangan lupa adik-adik menyiapkan foto adik-adik sendiri ya, disiapkan mungkin yang ukuran 3 kali 4 boleh, atau mungkin yang lebih besar juga tidak apa-apa. Lalu kalau adik-adik mungkin bisa menyiapkan gambar lidah api ya, tapi nanti kalau misalnya tidak ada gambar, adik-adik tidak mendapatkan gambar, boleh digambar sendiri, jadi digambar kemudian diwarnai sendiri juga boleh. Lalu ada talinya tidak usah panjang-panjang ya, segini aja cukup. Talinya terserah, boleh mungkin benang kasur, mungkin tali apa yang ada di rumah boleh dipakai. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, kita tempel foto kita pada kertas karton tadi ya, posisi di tengah kita tempelkan. Lalu kita tempel juga gambar lidah api. Untuk adik-adik yang memiliki gambar lidah api boleh ditempel. Kalau yang tidak punya bisa menggambar. Jadi adik-adik boleh menggambar lidah api, nanti diwarnai merah, orange, kuning ya. Contohnya seperti ini, adik-adik boleh mewarnainya. Setelah itu adik-adik siapkan alat tulis. Nanti di bawah foto adik-adik ini akan kita tuliskan Roh Kudus ada di dalam. Kemudian
ditulis nama adik-adik sendiri. Roh Kudus ada di dalam. Nah, tulis namanya. Ini ya. Roh Kudus ada di dalam titik-titik-titik. Ini diisi nama adik-adik sendiri. Nah, setelah itu kita buat lubang di atas dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri di atas, di pojok atas. Nanti minta tolong mama, papa, atau mungkin kakak untuk memberikan lubang pada kertas karton ini. Setelah itu tadi talinya kita masukkan ke dalamnya dua-duanya supaya nanti bisa kita gantungkan kartonnya ini ya. Nah, kalau adik-adik agak kesulitan, nanti bisa minta tolong papa, mama, atau mungkin kakak yang ada di rumah. Nah, nanti jadinya bisa seperti ini ya. Ini kakak punya dua contoh. Jadi kertasnya tadi boleh berwarna, boleh juga putih, polos bisa. Adik-adik mungkin suka warna apa? Nah, ini kebetulan warnanya merah. Jadi adik-adik bisa menggunakan seperti ini. Nanti bisa digantungkan mungkin di dekat meja belajar atau di dekat tempat tidur adik-adik. Jadi adik-adik bisa sering-sering melihatnya. Karena nanti kalau di sini kan ada tulisannya Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita punya semangat, kita punya kekuatan ketika kita mungkin merasa lemah, ketika mungkin kita merasa sedih. Kalau kita ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita akan menjadi semangat lagi dan kembali bersuka cita lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini ya. Kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa bersama. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat kembali bersemangat, kembali bersukacita, berani melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, supaya senantiasa menjadi murid Tuhan yang berani memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tetap semangat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.